Hai saudara, selamat datang di Liputan Talks. Masih bersama saya Reno Reksa. Di kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan satu hal yang juga ya 2-3 hari belakangan jadi pemberitaan hangat begitu ya di Indonesia, di tanah air, terkait dengan Projo yang katanya kemungkinan logonya akan tidak ada lagi wajah seorang Joko Widodo. Nah, karena hal itu kemudian banyak nih perspektif, asumsi-asumsi muncul di publik. Dan untuk itu saya mau coba diskusikan di kesempatan kali ini. Hadir di studio SCTV ada Pak Handoko yang merupakan Sekjen Projo. Pak Handoko, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Reno. Sehat, terima kasih Pak Handoko udah meluangkan waktu datang. Dan di saluran Zoom juga ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi Pray, apa kabar Mas? Halo Mas, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke, ketemunya virtual ya, tapi sayangnya nih. Tapi nggak apa, kita ketemunya virtual. Oke, it's okay Mas Adi, nggak apa-apa. Yang penting substansi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Saya mungkin ke Pak Handoko terlebih dahulu. Ini yang lagi ramai, ini kan dibahas soal logo Pak. Logo Projo yang katanya ini nggak ada lagi wajahnya Pak Joko Widodo. Entah jadi apa loh guys, saya juga kurang tahu. Ini gimana sih Pak proses di internal sebelum ini keluar ke publik begitu? Ya, yang pertama saya mungkin menjelaskan hasil kongres kemarin ya. Ya karena kongres itu juga sebenarnya penyebutan saya sekarang ini jadi salah. Karena DPP yang baru belum dibentuk. Oh gitu ya? Iya kan. Berarti harusnya tim formatur kelihatannya ya, Glia? Saya ada di formatur. Saya ketua SC kongres kemarin dan juga salah satu formatur untuk kepengurusan yang akan datang. Oke. Jadi memang gini, ini kejadian di kongresnya adalah bahwa salah satu rekomendasi dari kongres itu bahwa DPP yang akan dibentuk nanti untuk melakukan transformasi organisasi. Ya kan, di situ ditambahin termasuk untuk merubah logo, mengusulkan perubahan logo. Jadi sampai hari ini logo yang baru juga belum ada. Ya kan, tetapi itu adalah rekomendasi hasil kongres yang nanti mestinya DPP yang akan terbentuk nanti harus mengimplementasikan rekomendasi dari kongres untuk melakukan transformasi organisasi. Nah, bagi Projo sendiri, transformasi ini bukan hal yang baru ya. Pertama misalnya saya cerita ini, dari 2013 kita deklarasi kan Projo ini, kemudian dulu bentuknya itu belum ada secara formal, ya kan? Nah, kemudian pasca Pilpres 2014 kita melakukan kongres pertama. Disitulah kemudian diputuskan bahwa kita membentuk namanya organisasi kemasyarakatan, ormas ya bentuknya, itu dengan nama Projo. Tanpa singkatan apapun, tanpa kepanjangan apapun. Namanya memang Projo. Tapi terkenalnya dari dulu Projo itu Pro Jokowi. Ya nggak apa-apa, masyarakat mengenal itu ya nggak apa-apa. Faktanya kami memang Pro Jokowi kan begitu kan. Nah faktanya begitu, tetapi kalau nama dalam ADRT juga Projo. Kemudian kita daftarkan di Kementerian Hukum. Nah itu adalah transformasi, ya kan. Kemudian berikutnya kita melakukan kita mengawal pemerintahan Pak Jokowi, kita terus memberikan masukan-masukan yang kita rasa perlu. Sampai kemudian menjelang 2024 di mana Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Tahun 2022 ini transformasi yang menurut saya juga tidak kalah seru. Nggak kalah heboh. Nggak kalah heboh. Kita akan mendukung siapa dalam Pilpres 2024. Iya kan? Kemudian kita menggelar namanya musyawarah rakyat di 30 provinsi selama hampir setahun. Yang ujungnya dari situ kita ternyata memutuskan mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Gongnya dipukul 8 kali, saya ingat itu. Iya, kan itu juga tidak terbayangkan bagaimana gitu kemudian Projo yang selama ini mendukung Pak Jokowi secara militan dan atas restu, atas persetujuan Pak Jokowi juga kita mendukung Pak Prabowo. Nah, itu artinya fase itu sudah kita lewati. Ya kan? Sekarang ada fase baru lagi pasca Kongres 3 bahwa
Kongres 3 merekomendasikan DPP untuk melakukan transformasi organisasi yang kemarin sudah disebutkan itu. Misalkan harus mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran yang ini adalah pemerintahan yang kita dukung dari awal gitu kan, dan juga menyukseskan agenda politik Presiden Prabowo misalkan begitu. Itu kan resolusi dan rekomendasi dari Kongres yang nanti harus dijalankan oleh organisasi. Kenapa termasuk salah satunya rekomendasinya adalah mengubah logo? Apa urgensinya? Kenapa logo harus diubah? Ada beberapa hal ya. Jadi banyak pemikiran yang berkembang, ada yang kemudian bilang bahwa pengen logo itu yang lebih bukan orang gitu ya, sehingga lebih long lasting, lebih punya makna yang lebih luas, yang lebih merepresentasikan Projo ini sebagai kekuatan rakyat. Macam-macam suara di Ide awal itu dari mana? Logo. Ide untuk logonya ayo kita ubah juga deh. Itu. Suara itu muncul pertama kali di saat apa? Dan siapa? Saya tidak tahu persis kalau itu terus terang, karena memang karena saya ini kan bukan peserta kongres ya, sebagai ketua SC ketika sidang-sidang itu berlangsung, saya tidak memimpin sidang. Itu kena siapa yang pertama mengusulkan pemikiran-pemikiran yang berkembang, tetapi berarti itu murni muncul pada saat kongres, bukan sebelum kongres kemudian dibawa pada saat kongres. Ya, soal perubahan logo itu. Ya mungkin ada yang membawa, tetapi itu hasil dari kongres, rekomendasi kongres begitu. Siapa yang ini, tapi itulah hasil rekomendasi kongres, kira-kira gitu. 2 periode Pak Jokowi, logonya Pak Jokowi. Kira-kira ini kan lagi mengawal Pak Prabowo. Kira-kira logonya Pak Prabowo atau gimana? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kenapa kok bisa memastikan enggak? Itu kemarin saya hampir bisa memastikan itu karena diskusi yang berkembang adalah lebih ke arah bukan wajah siapapun gitu ya, tetapi kita lagi nyari yang representasinya itu Projo ini kan gini, Projo ini kan relawan politik, volunteers politik yang itu mencerminkan dan berupaya menggerakkan bagaimana partisipasi dari masyarakat sipil pada proses-proses politik. Jadi kemarin yang banyak berkembang aspirasinya adalah logo yang kemudian nanti betul-betul dekat dengan image rakyat gitu. Makanya ada yang kemarin ngeluarin semut. Katanya semut itu gotong royong. Ya, semut, matanya kuning, saya putih. Itu yang saya lihat itu. Terus saya mikir-mikir, ini semut, kemudian kalau kita shoot lawan gajah itu, semut menang lawan gajah, menang semut kelihatannya. Saya tanya juga itu, kenapa kok semut? Semut kan gotong royong. Gotong royong itu karakter khas rakyat kita. Ya, semoga lah. Makanya nanti kemarin disampaikan. Tapi belum final intinya ya logo itu ya. Nanti makanya kemarin udahlah saya sembarakan aja lah. Itu biar nanti mana yang bagus gitulah. Oke, baik. Tadi kita udah dengarkan ya penjelasan dari Pak Handoko terkait dengan bagaimana nih jelaskan dari awal kongres pertama sampai ketiga transformasi adalah hal yang biasa bagi Projo dan seterusnya. Saya ingin minta pendapat ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, Projo ternyata barusan di-spill juga, kita juga udah baca di pemberitaan, Projo itu bukan Pro Jokowi, tapi memang hanya Projo saja begitu. Kemudian logonya sebentar lagi juga akan berubah, tidak ada wajah siapapun begitu, tapi ada simbol lain yang terpasang di situ. Apa yang Anda maknai di sini, Mas Adi? Ya, saya kira memang harus kita akui Projo lama dengan Projo baru ada sesuatu yang berubah ya, dari segi nama ataupun dari segi simbol. Dulu kita melihat Projo itu sangat identik dengan Jokowi, dan bahkan logo mereka ketika ada foto siluet terkait dengan Jokowi itu kan ditampilkan secara gegap gempita, penuh dengan gagah luar biasa. Tapi kemarin di kongres yang ketiga, Projo akan mengubah logo itu, dan Projo tidak lagi identik dengan Pro Jokowi, tapi memiliki arti yang relatif netral seperti negeri ataupun masyarakat. Itulah yang saya sebut sebagai sesuatu yang berubah. Dulu kalau bilang Projo itu bukan Pro Jokowi, pasti akan marah itu kawan-kawan Projo. karena Projo itu ya 11-12 dengan Pak Jokowi. Dan bahkan dalam banyak hal, salah satu kebanggaan dari Projo itu memang nomenklaturnya sangat identik dengan Jokowi. Jadi tidak bisa dibantah ada perubahan ini sebenarnya. Kalau dulu Projo lama dengan Projo yang baru. Yang kedua bagi saya secara signifikan, apa yang kemudian membuat Projo itu melakukan transformasi politik? Ya tentu setelah Jokowi nggak jadi presiden lagi, Mas.
Saya tidak membayangkan transformasi ini terjadi ketika Jokowi misalnya masih presiden. Pasti Projo tidak akan disebut sebagai Ya. para pendukungnya Jokowi. Tidak lagi misalnya disebut sebagai relawan politik paling militan dan paling dekat dengan Jokowi. Saya ingat persis beberapa waktu yang lalu, karena saya kan relatif agak sering nih berinteraksi dengan kawan-kawan Projo. Ada satu istilah yang sampai detik ini saya tidak pernah hilang ya dengan statement kawan-kawan Projo. Putih kata Jokowi, putih pula kata Projo. Merah kata Jokowi, merah pula kata Projo. Saya menyebut kenapa hari ini ada perubahan itu ya karena Jokowi sudah lagi tak jadi presiden. Sepertinya Projo ini mencoba untuk menjadi relawan politik yang relatif agak inklusif, yang tidak terlampau teridentifikasi atau tidak terlampau melekat dengan Pak Jokowi. Ya tentu relawan politik itu memang harus terhindar dari kesan-kesan yang disebut dengan pengkultusan secara individu. Meski harus kita akui selama 10 tahun belakangan ini, Projo menikmati itu, yaitu relawan politik yang dalam banyak hal memang cukup mengkultuskan Jokowi sebagai sosok sentral yang memang selalu dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan politik Projo. Nah itu yang kedua ya. Hmm. Yang ketiga itulah yang sepertinya menjadi sesuatu kenapa publik di luar Projo menilai ada sesuatu yang sangat berubah secara signifikan, yaitu bagaimana memang sepertinya Projo itu secara perlahan sudah mulai dalam banyak hal ingin berbeda dalam banyak hal, dalam bagaimana sikap politik mereka itu berbeda dengan sikap politik Pak Jokowi. Misalnya dari segi partai politik ya, kalau kita bicara tentang partai politik yang identik dengan Jokowi hari ini tentulah PSI ya. Karena dalam Kongres PSI beberapa waktu yang lalu Jokowi berkomitmen akan total, akan bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan bagaimana PSI itu menjadi partai yang relatif kompetitif. Begitupun sebaliknya ketika Projo itu tidak lagi pro Jokowi dan logo Jokowi di situ tidak ada fotonya lagi, wajar kalau kemudian secara perlahan sepertinya kawan-kawan Projo ini mencoba untuk membuka bagaimana Projo itu tidak lagi terlampau identik dengan Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian ada yang mengatakan yang sangat ekstrim adalah satu statement yang kemudian disebut bahwa ini adalah tanda-tanda tebal bagaimana Projo itu meninggalkan Jokowi, bahwa Projo itu meninggalkan Jokowi dan kemudian lebih memberikan dukungan politiknya kepada kekuasaan hari ini. Ada sesuatu yang terputus karena pastinya kawan-kawan Projo itu tidak mau disebut meninggalkan Jokowi dan lebih berpaling kepada Pak Prabowo. Sesuatu yang terputus itu adalah sesuatu yang mesti dijelaskan secara transparan bahwa Projo itu memiliki hubungan politik yang tetap masih baik dengan Pak Jokowi. Fotonya tak lagi ada di logo, Projo itu bukan pro Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan Projo kemudian menjadi bagian dari kekuasaan hari ini. Kalau itu yang sejak awal disampaikan secara terbuka waktu Kongres yang ketiga kemarin, saya kira tidak akan muncul narasi-narasi yang mengarah kepada bahwa Projo itu adalah relawan politik yang meninggalkan Jokowi dan lebih memilih pemerintah yang sedang berkuasa hari ini. Saya kira di situ bacaan saya sebenarnya Mas Reno ya. Tapi Mas Adi, Anda melihat ketika Anda tadi mengatakan transformasi yang dilakukan oleh Projo sekarang adalah karena Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah ini artinya juga sama dengan, nanti saya juga akan konfirmasi ke Pak Handoko, apakah ini sebetulnya bisa dikatakan Projo meninggalkan Pak Jokowi secara vulgar begitu ya, tetapi enggan disebut meninggalkan sebetulnya? Ya kalau mau jujur sebenarnya secara perlahan Projo itu ingin mencoba melepaskan diri dalam bayang-bayang politik Pak Jokowi. Karena selama ini kan melihat Projo itu adalah wajah lain dari kekuatan politik Jokowi. Bahkan saya ingat persis ketika Jokowi misalnya bersitegang dengan PDIP, Projo tampil di muka selalu memberikan pembelaan secara signifikan. Dan publik juga tahu bahwa relawan politik Projo salah satunya adalah bahasa lain yang seringkali menerjemahkan bagaimana keinginan-keinginan politik Jokowi. Jadi ketika misalnya ada perubahan yang terjadi secara signifikan yang disebut sebagai upaya untuk melakukan transformasi politik yang dilakukan oleh Projo, tak ada foto Jokowi, Projo itu bukan pro Jokowi, itu adalah secara perlahan bagaimana memang bayang-bayang Pak Jokowi dalam konteks Projo, ya memang secara perlahan mulai dihilangkan. Betul bahwa ada korespondensi historis, Projo ini adalah sesuatu yang sangat lekat dengan Pak Jokowi. Ya. Tapi secara perlahan ya Projo ini lebih fleksibel dan lebih ingin adaptatif. Terutama kepada siapapun yang saat ini yang menjadi penguasa, menang pemilu, menjadi kekuasaan, maka
Projo akan menjadi bagian di dalamnya. Maka tidak mengherankan ketika dalam Kongres kemarin, salah satu poin terpenting dari Projo adalah mengawal secara signifikan bagaimana program-program strategis Prabowo dan Gibran. Padahal kalau kita mau jujur ya, tanpa harus bersusah payah melakukan kongres yang ketiga, publik juga tahu Projo itu sudah mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi bagi saya, momentum kongres yang ketiga kemarin adalah momentum pamit-pamitan kepada publik bahwa Projo hadir bukan Projo yang identik dengan Jokowi. Ya, Jokowi adalah identik tapi masa lalu. Di masa yang depan Projo itu ingin identik dengan kekuasaan, ingin identik dengan pemerintah, dan ingin bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Saya tidak akan bertanya, Pak Handoko, benarkah hal itu? Tidak mau lagi dikenal sebagai Jokowi. Iya, Jokowi adalah part of Projo, tapi masa lalu Projo ingin menjadi bagian dari pemerintah dan juga bagian dari kekuasaan. Betulkah hal itu, Pak Handoko? Artinya kan balik lagi, kita ini punya tantangan untuk transformasi ya. Memang akan selalu sulit untuk menyamakan Projo sekarang misalnya dengan Projo dulu di awal-awal. Ya kan saya tadi sudah cerita ya. Artinya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu nggak akan pernah hilang dari Projo karena memang tanpa Pak Jokowi nggak ada Projo kok. Nggak akan ada Projo kalau nggak ada Pak Jokowi. Jadi itu juga nggak bisa kita hilangkan. Itu adalah fakta sejarah yang sudah begitu melekat. Tetapi ada tantangan juga bagaimana misalnya gini. Projo ini dengan kesadaran penuh, dengan kalkulasi yang matang dan melakukan langkah besar lewat namanya musra, misalnya mendukung Pak Prabowo untuk jadi calon presiden, ya kan? Kemudian setelah Pak Prabowo menjadi presiden, berkembanglah narasi-narasi seakan-akan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dua kutub yang berbeda gitu kan. Jadi saya selalu bilang tidak berarti kalau kemudian mendukung Pak Prabowo itu meninggalkan Pak Jokowi, nggak begitu logikanya. Kan begitu dari dulu juga begitu. Kita tetap apa namanya dengan Pak Jokowi hubungannya ya selalu begitu, tetapi kita juga tidak ada masalah ketika mendukung Pak Prabowo. Nah, sehingga narasi keberlanjutan ini kan yang coba dibelah-belah dengan cara orang ngomong begitu kita apa namanya ganti logo langsung diterjemahkan meninggalkan Jokowi. Padahal kan nggak begitu, nggak seperti itu. Nah kemudian juga ada kepentingan bagaimana cita-cita besar Projo ini kan terus bagaimana meningkatkan partisipasi dari kekuatan sipil gitu, non partai gitu dalam proses-proses politik. Itu supaya garis kerakyatan dari politik yang terjadi ini makin kencang dengan tingginya partisipasi. Maka Projo dengan kekuatan seperti sekarang, struktur sudah makin banyak di hampir semua kabupaten kita, kabupaten kota kita punya struktur. Tentu ini sebuah apa namanya struktur yang harus kita kelola supaya kemudian memberi kontribusi tinggi pada pembangunan Indonesia. Tapi saya penasaran satu hal, kan dari logo yang semula sekian belas tahun, berarti berapa? 11 tahun, 12 tahun lah ya. 12 tahun lah ada wajah Pak Jokowi di situ, kemudian nanti tidak akan ada. Itu sudah ditanyakan ke Pak Jokowi kah dan Pak Jokowi sudah feels okay dengan hal itu atau bagaimana? Sudah. Budi Aris pelaku ketua umum terpilih juga sudah melakukan komunikasi itu dan dia lihat statement-statementnya Budi Aris. Karena komunikasi itu jalan terus, termasuk misalnya ya sebelum Kongres kita ke Solo menemui Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi memberi arahan. Apa arahannya, Pak? Arahan paling utama adalah satu, itu untuk mendukung mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Itu jelas, ya kan? Yang kedua, minta kita untuk terus tetap bergerak di akar rumput. Nah, ini pesan dari Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena memang pemerintahan Pak Prabowo ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, maka juga menjadi tanggung jawab moral Projo juga. Ini pemerintah yang sudah kita dukung habis-habisan di Pilpres kemarin harus sukses dong, kira-kira begitu.
Makanya kita komunikasi. Termasuk waktu kemarin hari kedua Kongres, hari Minggu itu Budi Ari juga melakukan komunikasi via telepon dengan Pak Jokowi. Sehingga semua ini juga terkomunikasikan dengan baik. Ada permintaan, tadi Anda mengatakan begitu, ada permintaan dari Pak Jokowi kepada Projo. Artinya sampai, mungkin kita tidak tahu ya, nanti 2025 sampai 2030 pengurus Projo pasti akan tetap mengakomodir kemauannya Pak Jokowi, permintaannya Pak Jokowi. Ya, ini kan saya baru bisa ngomong hasil Kongres kemarin. Ya, sekarang kepengurusan baru belum dibentuk. Ya kan, bagaimana transformasi ke depan. Ya kan, ini juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh kepengurusan besok yang belum dibentuk. Ya. Saya nggak bisa jawab ini. Ini belum ada ini. Sekarang baru ada 5 orang yang jadi formatur di Projo hasil Kongres kemarin. Strukturnya sudah nggak ada. Makanya kemarin kalau tadi saya bilang di title Sekjen Projo, saya sudah nggak lagi Sekjen Projo sekarang. Ketua SC Kongres yang benar ya. Masih abu-abu berarti sekarang statusnya. Ya nanti nggak tahu sampai kapan, ini kan baru kemarin kan. Kapan struktur baru terbentuk saya juga belum tahu. Kita belum rapat ini formatur gitu. Oke, Mas Adi. Jadi bagaimana tadi kan Pak Handoko menceritakan bahwa sebelum Kongres, berarti ini masih di pengurus yang lama berarti ya. Sebelum Kongres, pengurus yang lama sowan ke Pak Jokowi punya beberapa permintaan begitu ya. Nah, saya penasaran juga nih karena belum bisa Pak Handoko menjawab. Saya menanyakan dugaan Mas Adi kira-kira setelah nanti declare mendukung Pak Prabowo dengan kepengurusan yang baru, kira-kira Pak Jokowi bukan lagi mengakomodir permintaan Pak Jokowi, tapi minimal Pak Jokowi masih bisa minta nggak ya ke Projo? Kalau dugaan Anda Mas Adi? Ya, bagi saya secara signifikan sulit memang untuk memisahkan Projo hari ini sekalipun telah melakukan transformasi politik ya, menghilangkan identitas dan atributif yang terkait dengan Jokowi, bahwa itu dianggap sebagai sesuatu yang meninggalkan. Tapi secara prinsip bahwa Projo itu ingin terus menjadi bagian dari Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan terus menjadi bagian dari kekuasaan dan pendukung utama pemerintah hari ini. Itu kan pesan politiknya yang sepertinya ingin dibantah oleh Projo sebagai satu sinyalmen bahwa sekalipun mendukung Pak Prabowo bukan berarti meninggalkan Pak Jokowi. Dalam hal itu saya kira memang tidak ada bantahan apapun ya. Tapi bagi saya sederhana, bagi saya bahwa kenapa Projo itu melakukan transformasi politik, ya tentu Projo ingin kelihatan inklusif, tidak seperti yang 5-10 tahun belakangan ini yang sangat eksklusif dan sangat Jokowi. Karena apapun judulnya, melihat dari berbagai penjuru mata angin, melihat Projo itu ya Jokowi. Melihat dari atas Projo itu Jokowi, melihat dari bawah Projo itu Jokowi, samping kanan, samping kiri Projo itu adalah Jokowi. Wajar kalau kemudian ketika ada perubahan secara signifikan, ini adalah sebagai upaya bagaimana transformasi Projo yang relatif lebih inklusif adalah sesuatu yang memang ada pertalian historis dengan Jokowi, tapi dalam perkembangannya Projo kemudian menangkap semangat zaman. Apa semangat zamannya? Kekuasaan sudah berubah. Yang menjadi penguasa hari ini adalah Prabowo Subianto, sesuatu yang sekaligus disebut sebagai keberlanjutan. Makanya sebelum kita melihat secara signifikan, kalau melihat dari iman politiknya, ya bahwa Projo hari ini ingin menjadi bagian dari kekuasaan hari ini. Oleh karena itu, ini mirip-mirip sebagai satu tagline yang dimiliki oleh partai politik tertentu, siapapun presidennya, maka Projo menjadi pendukung utamanya. Mirip-mirip partainya Bang Handoko ini kayaknya. Jangan-jangan ini ada tagline-tagline yang masuk dari Bang Handoko ini. Value-nya terbawa ya? Iya, ideologinya terbawa. Karena ada kecenderungan bagi Projo itu ya penguasa, ya kekuasaan hari ini, apalagi kemarin sempat didukung dalam Pilpres 2024 ya, bahwa Projo harus menjadi pelan vital yang memainkan peran-peran strategis dan signifikan di dalamnya. Inilah yang kemudian diperbincangkan oleh publik. Tapi bagi saya sudah clear ya, kalau dulu sebelum ada klarifikasi yang disampaikan secara terbuka seperti yang disampaikan oleh Bang Handoko ataupun kawan-kawan Projo yang lain, memang harus diakui ini ada semacam kesan bahwa ya Projo itu sudah tak patuh lagi dan tidak taat lagi kepada Pak Jokowi dan lebih memilih bergabung dengan pemerintah. Tapi dengan argumentasinya yang relatif agak ilmiah, kira-kira begitu, agak normatif, publik akhirnya memahami. Sekalipun mendukung pemerintah hari ini, bukan berarti Pak Jokowi ditinggalkan, tapi peran-perannya mulai dihilangkan,
kemudian logo-logonya juga tak ada foto Jokowi, atributif projo yang identik dengan Pak Jokowi secara perlahan juga jauh lebih terbuka dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya membaca ini tentu tidak terlepas dari siklus dari pergantian kekuasaan hari ini di negara kita. Makanya di Oke. awal saya ngomong, kalau presidennya masih Pak Jokowi, rumit bagi saya membayangkan projo itu tak ada fotonya Pak Jokowi. Wah, cari gara-gara itu. Iya, 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 saya sepakat itu saya. Oke, saya gini, tadi kan Bang Handoko sejak awal sudah menggemakan kata-kata transformasi politik yang dilakukan oleh Projo. Kemudian kita juga melihat salah satu resolusinya adalah mendukung dan juga mengawal, memperkuat begitu ya Prabowo Gibran sampai dengan 2029. Tapi ada satu hal lain, Mas Adi, yang saya juga ingin soroti. Budi Ari, Ketum Projo ini kan sudah tidak lagi berada di dalam Kabinet Merah Putih. Nah, apakah transformasi politik Projo ini bisa juga menjadi survival mode yang dilakukan atau survival mode bagi seorang Budi Ari Ketum Projo setelah tak lagi masuk dalam Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang bagaimana soal eksistensi atau survival dari organisasi dan elit-elit kunci di sebuah organisasi, ini tidak bisa dibantah. Semacam upaya untuk bagaimana terus menunjukkan bagaimana eksistensi, terutama Projo untuk menjadi spotlight pembicaraan-pembicaraan yang terus dianggap signifikan dalam konteks politik secara nasional. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya Mas Reno ya, berada di luar kekuasaan, tidak menjadi bagian dari pemerintah, bukan hanya berjalan di tempat yang sunyi, bukan hanya tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi politik, tapi ada kecenderungan selama 10 tahun belakangan ini, peran-peran politiknya di panggung politik nasional itu tidak akan kelihatan secara signifikan. Karena exposure, karena spotlight-nya tidak lagi dianggap sesuatu yang sangat penting. Jadi wajar kalau kemudian ketika Projo misalnya mengubah cara haluan politik mereka yang disebut dengan transformasi itu adalah bagaimana Projo itu menangkap semangat zaman yang sedang berubah secara signifikan. Kalau dulu Projo itu bisa besar dengan Jokowi, tapi ke depan tentu sebagai upaya peneguhan bagaimana kekuatan politik Projo itu terus eksis dan diperhitungkan oleh publik secara signifikan, ya harus menjadi bagian dari kekuasaan politik hari ini, sekalipun tidak jadi menteri, minimal nafas perjuangan, ideologi, mazhabnya, itu beririsan tebal dengan apa yang dimiliki oleh semangat asta kita ataupun Kabinet Merah Putih hari ini dengan Projo. Jadi wajar kalau kemudian ini yang kemudian dibaca oleh publik, bagaimana long term-nya itu dibaca oleh teman di luar Projo, tentu saja adalah sebagai bentuk ya membangun eksistensi dan fondasi-fondasi yang semakin kokoh yang dimiliki oleh Projo di masa-masa yang akan datang. Ia pilihannya adalah menjadi bagian dari kekuasaan ataupun menjadi pendukung utama dari program-program strategis yang diinginkan oleh pemerintah. Bagi saya di situ sih sebenarnya melihat Projo hari ini. Adaptif kemudian berada di barisan pemerintah yang berkuasa. Pak Handoko, apakah itu sebenarnya pesan yang bisa kita tangkap ketika Pak Jokowi tidak hadir di Kongres tapi Bang Dasko hadir di Kongres? Begini. Kalau soal Pak Jokowi tidak hadir di Kongres ya. Jadi Pak Jokowi itu waktu kita ke Solo memang menyampaikan. Satu minggu sebelum Kongres itu? Satu minggu, artinya sebenarnya beliau sangat mau untuk hadir. Tetapi ada satu kekhawatiran yaitu bahwa secara ini nggak dapat rekomendasi dari tim dokter alasan kesehatan. Karena Pak Jokowi masih beberapa kali itu nggak diperbolehkan untuk berada dalam kerumunan, seperti itu. Berarti ada faktor kesehatan di situ ya? Kemudian tapi akan hadir gitu kan. Hanya memang di hari H ternyata memang tidak bisa hadir. Beliau mengirimkan video, memberi pesan kepada peserta kongres, dan di pembicaraan hari berikutnya beliau menegaskan lagi bahwa memang benar-benar tidak hadir itu karena alasan kesehatan. Jadi itu kalau alasan Pak Jokowi, tidak ada alasan lain di luar urusan itu. Kalau Bang Dasko, saya tentu tidak tahu kenapa soal hadir atau tapi memang kita undang. Oh, memang ada undangan. Kita undang. Jadi alhamdulillah saya terima kasih pada Bang Dasko udah menghadiri Kongres 3 Projo. Nah, tafsir
yang lain itu ya Mas Adi lah, bagiannya Mas Adi lah kalau itu. Saya nggak masa nafsir begitu-begitu, ya kan? Kira-kira gitulah. Oke, tapi saya mau tahu satu hal. Kira-kira ya ini lagi proses digodok ya, rapat tadi juga katanya masih belum. Kira-kira Pak Jokowi masih Dewan Pembina Projo nggak? Nggak bisa mendahului saya. Ya ini karena nanti biar rapat formatur ya yang begitu. Karena memang jangan saya bicara itu nanti offset saya. Ya. Karena masih harus dibahas ya. Iya. Oke, tapi kalau hasil diskusi sama Pak Jokowi 1 minggu sebelum Kongres membahas itu juga nggak? Atau nggak ada? Oh nggak membicarakan soal posisi kalau waktu itu. Cuman kita mau menyampaikan kita akan menggelar Kongres begini-begini dan beliau menyampaikan pesan itu. Oke. Gitu. Pak Handoko, saya yakin tahu hal ini bahwa ketika ditanya soal berpartai politik, Pak Budiari juga sudah sangat jelas gamblang Gerindra begitu ya. Sebagai bagian dari Projo, entah apapun itu nanti jabatan yang diemban oleh Pak Handoko di periode sampai 2030. Are you feel okay ketika ketum Anda adalah kader dari Partai Gerindra? Enggak masalah. Enggak masalah karena Projo itu dari awal memang sudah terbiasa anggotanya, kader-kadernya, pengurusnya itu berlatar belakang partai politik. Tentu saya tidak keberatan ketika Budiari bergabung dengan Gerindra. Sama juga dia tidak keberatan ketika saya juga ada di pengurusan Partai Golkar. Saya dari pengurusan DPP Partai Golkar, salah satu ketua. Dan saya pikir ini hak politik ya dari masing-masing ya kan. Kami punya misalnya teman-teman yang sekarang berada di ada yang berbagai partai lah, berbagai partai ada. Itu sudah biasa kami dari awal. Ya dari awal itu sudah biasa. Jadi memang kemudian ketika berada di Projo tentu kami sepakat untuk mengusung nilai-nilai yang sama, semangat yang sama. Bahwa kemudian kemarin Budiari memang menyampaikan di forum Kongres itu ketika melakukan pidato menyampaikan memohon izin, minta izin lah. Minta izin untuk kalau dia nanti masuk ke partai pimpinan Presiden Prabowo. Ya kami tentu ya itu hak politik beliau, silakan saja, ya kan. Tapi nggak masalah, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ya kami ya tentu mendukung lah, ya silakan lah itu. Kalau di Gerindra, kalau gabung Gerindra nggak masalah. Kalau gabung PSI kira-kira misalkan, masalah nggak? Ya terserah saja itu. Oh terserah saja, berarti partai manapun fine-fine saja ya? Terserah saja, karena itu kita nggak bisa doang masa orang milih partai A, partai B, harus kemudian Oke, baik. Saya ke Mas Adi kalau begitu. Mas Adi, ini sebetulnya kalau kita ngomong Projo, kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebetulnya ada 2 partai pilihan begitu yang bisa dipilih oleh Pak Budiari sebagai ketum Projo. Antara PSI karena Pak Jokowi di sana atau Gerindra karena ada Pak Prabowo Subianto, Presiden RI, ketum Gerindra. Nah, bacaan Anda kalau misalkan Pak Budiari ini lebih condong ke Gerindra, kenapa ya Mas ya kira-kira? Ya bagi saya sederhana, Projo hari ini ya melok Pak Prabowo, penguasa dan pemilu. Jadi mazhab Projo di situ aja. Tidak ada yang kemudian bisa ditafsirkan kepada yang lain. Kenapa Gerindra? Ya Gerindra adalah partai pemenang pemilu, punya presiden, punya Pak Prabowo. Kan nggak mungkin bergabung dengan PSI yang sudah berulang kali misalnya tidak pernah lolos ke parlemen ya, 3 kali ikut pemilu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, beberapa waktu yang lalu saya termasuk yang agak sering berdiskusi dengan kawan-kawan Projo di media, ketika muncul soal apakah Pak Jokowi bergabung dengan PSI, sebenarnya kawan-kawan Projo itu dalam banyak hal tidak setuju, karena secara kepartaian sepertinya memang Projo itu agak berjarak dengan PSI, tapi secara personality dengan Pak Jokowi nggak ada persoalan. Karena itulah kemudian dulu ada beberapa opsi yang sempat ditawarkan oleh salah satu relawan Projo yang mengungkapkan kalau memang bicara tentang partai politik sebaiknya Pak Jokowi bikin partai sendiri, tidak perlu harus bergabung misalnya dengan PSI. Disitulah kemudian ketika melihat ada sejumlah pengurus dan petinggi-petinggi Projo yang masuk partai politik, ada yang ke Golkar, ada yang kemudian ke Gerindra, dulu bahkan Budi Ari kan dianggap sebagai bagian dari PDIP, adalah sikap politik yang sangat rasional yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai partai politik besar. Tapi bagi saya sebenarnya adalah ketimbang
apakah para pengurus projo itu bergabung dengan partai A kemudian bergabung dengan partai B. Saya termasuk yang sejak awal mendorong sebenarnya kalau projo itu bertransformasi menjadi partai politik. Saya kan sering mendengarkan pernyataan dari Bang Handoko, Bang Budi Ari yang selalu mengatakan bahwa projo ini telah membersamai begitu banyak calon presiden dan sukses memenangkan pemilu. Dengan Jokowi 2 periode memenangkan, dengan Pak Prabowo kemarin juga berkontribusi memenangkan, dan bahkan berkomitmen untuk mengantarkan Pak Prabowo untuk menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Disitulah kemudian publik semakin tebal. Kenapa Projo itu tidak berubah sekalian jadi partai politik? Bukankah sudah terbukti memenangkan pilpres? Bukankah memiliki mesin politik, jejaring, kemudian networking yang cukup solid dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota? Bukankah di 2029 dan di masa-masa yang akan datang, persyaratan untuk berkompetisi secara politik itu kan semakin mudah. Misalnya kita tahu bahwa ambang batas parlemen itu sudah lagi 4%. Ya. Begitupun misalnya soal bagaimana memajukan calon presiden dan wakil presiden, itu kan tidak harus gabungan partai politik yang memiliki suara 20% dan seterusnya. Ini adalah jalan terang sebenarnya bagi Projo sebagai relawan politik yang katanya paling solid, paling militan, memiliki jaringan yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Madura katanya itu. Kenapa ya? Kenapa ya nggak bikin partai politik? Padahal kalau bikin partai ya kesempatan untuk tampil ke publik sebagai instrumen regenerasi kepemimpinan di masa-masa yang akan datang ya tentu ini akan semakin mantap dan semakin hebat. Itu yang saya bayangkan sebenarnya. Oke, ada dua hal sih yang saya mau konfirmasi ke Pak Handoko. Soal yang pertama, Projo berjarak dengan PSI, dan yang kedua adalah kenapa kok Projo ini nggak bertransformasi saja total begitu jadi parpol? Silakan dijawab Pak Handoko dua hal ini. Yang pertama saya nggak jawab lah ya. Kenapa nggak? Ya, nggak tahu atau yang nggak mau? Nggak paham ininya, saya nggak bisa jawab ya kalau soal Projo. Kalau saya sih baik-baik saja ya. Kalau saya baik-baik saja. Cuman muncul. Nah kalau yang soal partai politik tuh begini ya. Ya saya ini orang partai ya. Ya kan, memang Projo itu dari awal itu kita bentuk itu untuk mengisi yang saya bilang tadi, partisipasi masyarakat yang non partisan. Nah, dulu itu kan begini, ada calon presiden nih diusung partai politik tertentu, misalkan ini 20%, ya kan. Nah kemudian ternyata capres ini bisa ke angka seperti kemarin misalnya 58%. Ini kan gabungan macam-macam ini. Betul. Ada ruang-ruang yang partai politik itu tidak concern, tidak masuk, sehingga kemudian disitulah perlu kemudian kita menggerakkan partisipasi publik, ya kan, dengan voluntarisme politik ini. Sehingga kita ingat misalnya dulu pilpres, bagaimana pilpres itu tingkat partisipasinya rendah misalnya. Nah kita ini kan nggak bagus gitu kan. Nah fungsi volunteer politik ini di sini untuk memang menggerakkan masyarakat non partai gitu yang tidak punya keterikatan langsung dengan partai gitu. Jadi kalau kemudian Projo berubah menjadi partai, lah kan sama saja loh. Iya kan. Yang mengawal ini siapa? Ruang ini siapa yang ngurus. Ya. Nah, itu perdebatan yang memang bukan sekarang saja. Dari awal Tapi di internal ada yang pengen Projo jadi partai? Ada. Pak Handoko termasuk golongan yang mana? Enggak, kalau saya kan jelas, saya sudah punya partai. Oh iya. Kalau saya jelas, gitu kan. Bisa aja Pak Handoko. Lah iya, betul itu. Iya. Misalnya dari 2015 misalnya, setelah Pilpres 2014, ada itu yang ngomong, udah Projo jadi partai aja. Padahal baru 2 tahun pada saat itu ya? Setelah 2019 muncul lagi, ya kan, terus gitu. Padahal ini adalah 2 segmen yang berbeda. Itu maksud saya. Oke. Gitu, baik, karena waktu kita terbatas, saya ingin tanyakan ini satu hal. Salah satu 5 resolusi Kongres Projo, ini saya bahas ini. Sebelum kita syuting tadi saya udah mulai ngobrol ini. Salah satunya adalah, sebentar saya cari dulu. Ini dia. Menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Kurang lengkap itu. Saya bacakan lengkap. Memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Ya. Kemana Mas Gibran di situ? Kenapa hanya Prabowo?
Tertawa Mas Adi. Jadi begini ya. Ini hasil resolusi Kongres. Ya kan, satu, memperkuat ya, mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Betul, itu yang kedua. Oh, yang pertama, sorry. Yang pertama itu, betul. Yang kedua, mensukseskan agenda politik Presiden Prabowo. Ya kan? Di 2029. Ya kan, gini, sebagai presiden, Pak Prabowo ini kan punya agenda-agenda besar ini. Betul. Ya kan? Nah, logikanya adalah agenda politik besar itu kan presiden yang punya. Ya kan? Itu. Sehingga kemudian inilah agenda-agenda politik Presiden Prabowo ini harus berjalan sukses juga. Apapun itu? Apapun itu. Karena apa? Yang melatari 2 poin tadi, ya kan? Melatari 2 poin tadi adalah bahwa Projo secara moral punya tanggung jawab untuk mensukseskan pasangan presiden dan wakil presiden yang kemarin didukung di Pilpres 2024. Kira-kira begitu, Rendo. Oke, berarti yang 2029 nanti nunggu. Ya, agendanya Pak Prabowo apa? Ya kalau sekarang sih ya, sekarang ini kan kita ini zamannya waktunya bekerja ini. Oh iya, masih ya belum kan? ya? Belum lah, jangan dulu bicara apa itu. Elektoral 2029 masih jauh, nanti kita nggak kerja-kerja ini, urusin begini terus. Ya kan? Oke, saya tanyakan terakhir ke Mas Adi. Betul, itu tadi adalah jawaban Pak Handoko, Mas Adi. Tapi kalau saya ingat beberapa waktu lalu Pak Jokowi juga sempat ngomong nih ke wartawan. Prabowo Gibran 2029. Tapi Projo seperti ini begitu di era yang baru begitu. Menyerahkan nanti ke Pak Prabowo. Bagaimana Mas Adi membaca hal ini? Ya saya kira memang bagi Projo bicara tentang Prabowo Subianto di 2009 untuk yang kedua kalinya. Seperti tidak ada bantahan apapun. Itu tergambar dari pernyataan Bang Handoko dan pernyataan Budi Ari. Bahwa Projo siap tidak memenangkan dan mengantarkan Prabowo untuk yang kedua kalinya. Semua bergerak siap. Tapi kan orang bertanya-tanya, ada semacam footnote kritis lah. Kok tidak nyebut kira-kira siapa wapresnya? Kata Pak Handoko masih jauh nanti itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah dalam konteks ini bahwa 2 periode bagi Projo belum ada bantahan apapun. Tapi bicara soal wapres sepertinya agak hati-hati. Hilal politiknya tidak terlampau transparan dan gamblang, segamblang-gamblangnya karena pada saat yang bersamaan per hari ini para pendukung kekuasaan politik terutama dari unsur partai. Memang kalau urusan Pak Prabowo maju kembali nggak ada bantahan. Tapi bicara soal wapres masih Belanda masih jauh katanya. Jadi Projo ini tidak mau terjebak polemik sepertinya. Kalau nyebut misalnya duet kembali dengan Mas Gibran untuk yang kedua. Belum waktunya gitu loh. Artinya akan menimbulkan begitu banyak resistensi. Meski mungkin dari lubuk hati yang paling dalam ya. Karena Projo ini adalah masih dengan Pak Jokowi. Ya pastinya salah satu yang masuk nominator yang ingin disampaikan oleh Projo adalah Mas Gibran ya. Tapi tentu tidak bisa digambarkan sekarang. Karena pastinya akan menimbulkan riak-riak yang pastinya kontroversinya tidak akan selalu berkesudahan. Tapi bagi saya di antara begitu banyak diskusi kita dari pagi, kesimpulannya sederhana kok hari ini. Projo hari ini adalah Projo yang secara perlahan meninggalkan Jokowi yang masa lalu dan berubah menjadi Projo kekinian, yaitu Projo yang dekat dengan kekuasaan dan Pak Prabowo Subianto. The new era of Projo, begitu kurang lebih baru bahasanya. Kita nantikan bagaimana nanti skema atau susunan kepengurusan Projo 2025-2030 karena nanti masih akan dibahas ya Pak Handoko ke depan. Dan yang saya nantikan adalah apakah nama Joko Widodo masih di Dewan Pembina ataukah tidak. Nah ini nanti kelihatannya ada atau tidak, kita akan adakan dialog lagi nih sama kita undang Pak Handoko lagi. Terima kasih Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Pak Handoko bagian dari Projo. Saya tidak ingin menyebut, saya nggak mau menyebut atribusinya apa karena takut salah lagi nanti saya. Terima kasih Pak Handoko ya udah main-main ke CTV Tower. Dan saudara, itu tadi adalah Liputan Talks untuk edisi kali ini. Saya tunggu komentar Anda, saya tunggu diskusi Anda di kolom komentar. Saya akan baca satu persatu. Salam CTV.